Pada kesempatan Jumat hari ini, marilah kita yang pertama selalu menyebutkan rasa puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terjadi rahmat nikmat serta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sekalian pada siang hari ini masih senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang berupa jasmani dan rohani. Wujudnya adalah kita sekalian mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melangkahkan kita masing-masing dari rumah kita, dari tempat tinggal kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga apa yang kita laksanakan siang hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima sebagai amal sholihah, amal yang menjadi cara kita, menjadi jaringan kita, investasi kita ketika nanti sore kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlimpahkan dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi idola kita, Nabi yang mengarahkan kita menuju madinah dari jalan kegelapan yakni zaman jahiliyah menuju zaman ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni lewat ajaran Nabi Muhammad. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita dalam rangka kita mengarungi sisa umur kita hidup di dunia sangat fana ini. Kita selalu berusaha dan berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya dengan modal iman dan takwa itu, insyaallah kita mampu menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Insyaallah dimulai kita hidup di dunia ini sampai kita nanti di akhir kemudian. Karena itu orang yang bertakwa itu akan dapatkan tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad fazal muttaqin. Maka beruntunglah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di antara kamu tidak lain adalah kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekalian telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah puasa. 1 bulan penuh kemarin adalah merupakan satu ujian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hakikat daripada puasa itu tidak lain adalah membentuk manusia yang muttaqi, manusia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni imtisal awamir wa ijtinab nawahi, mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini selalu diminta oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan. Namanya manusia itu pasti tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu pasti ada di sisi-sisi kehilafan dan kekeliruan. Makanya manusia itu diminta oleh Allah untuk selalu cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau manusia ini mau bertobat, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa
kesempatan untuk masuk dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang lebar dan luasnya antara langit dan bumi itu tidak lain kecuali uiddat lil muttaqin. Hanya dipersiapkan, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Imran ini. Apa ciri yang pertama? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Maka hendaknya manusia ini tidak menjadikan dirinya itu menjadi orang yang bakil, tidak menjadikan dirinya adalah menjadi orang yang pelit. Allah memberitakan untuk kita sekalian itu untuk selalu berinfak, menyisihkan sebagian harta benda yang kita miliki, bisarra, baik itu dalam keadaan kaya, punya duit, punya kesempatan, wajarah, dan dalam keadaan manusia itu ekonominya susah. Bagaimana manusia itu kalau tidak diberitahu oleh Allah, kemudian hanya orang kaya saja yang berinfak, tetapi di sini perintahnya itu bisarra wajarah, tidak pandang dulu baik orang kaya maupun orang yang dalam keadaan susah. Disinilah ujian bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi panjenengan betul khawatir. Kita tidak perlu khawatir apa yang kita infakkan di jalan Allah itu, barangkali untuk bangunan masjid, mushola, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya untuk kepentingan kemaslahatan umat. Kita tidak khawatir, tidak usah khawatir kalau harta yang kita keluarkan itu tidak akan diganti oleh Allah. Pasti diganti oleh Allah. Dan itu jaminannya Allah berfirman dalam surat As-Sabai ayat 16. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yu'ti. Apa yang telah kamu infakkan wahai umat manusia, pasti aku Allah akan mengganti. Allah akan mengganti infak yang pernah sampai sampaikan. Sampai saya berkata ke musyola, ke madrasah, atau ke tempat yang lain yang untuk masyarakat umat, pasti diganti. Dan inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua adalah orang yang takwa itu wal kadhimina al-ghaidh. Artinya apa? Manusia itu disuruh untuk menahan sifat mangkal. Manusia itu pasti punya kekeliruan dan kesalahan. Maka tadi di depan disebutkan berikan alaihi mudillat aina tuqim illa bihablin minallah wa hablin minnas. Manusia itu akan ditimpa sebuah kehinaan. Hidupnya itu kalau manusia itu tidak beribadah kepada Allah, tidak pernah komunikasi dengan Allah, namanya hablun minallah, hubungan vertikal kita itu tidak ada masalah. Tetapi wa hablun minnas, manusia juga pasti punya kesalahan, punya kekeliruan. Barangkali pernah ngomong salah, pernah menyakiti lewat aksi atau perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita dan lain sebagainya. Maka hendaknya manusia itu ketika marah hendaknya mampu untuk menahan. Disinilah hakikat dan ciri orang muttaqin yang kedua. Makanya dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam sabda yang lain, laisa sadidu bisyu'ati innama sadidullah yamlikul ghadab. Tidak dikatakan orang itu kuat, orang yang mampu banting orang lain sampai orang yang dibanting itu lemah. Bukan itu hakikat orang kuat. Tetapi kata Rasulullah, innama sadidullah yamlikul ghadab. Orang yang mampu menahan rasa amarahnya ketika waktu dia marah. Inilah hakikat daripada orang-orang yang bertakwa yang kedua. Yang ketiga, wal ma'afina 'annas. Orang itu karena punya kekeliruan kesalahan, hendaknya orang yang baik adalah orang yang selalu mau memaafkan, mau minta maaf dan mau memaafkan. Kalau panjenengan itu diminta maaf, dia sampai maafkan. Jangan sampai
sampai diminta maaf, terus hanya pura besok. Jangan sampai seperti itu. Bumbung sampai ini masih hidup, bumbung sebelum mati. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain riwayat Bukhari radhiyallahu anhu, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, maka indahu madlamatul yaqihi aw irdi aw mali falyatahalal min yawm qabla alla yakuna dinar wala dirham. Hendaknya manusia itu jika punya kekeliruan kesalahan, sekaligus orang itu hendaknya sekaligus minta maaf, minta dihalalkan. Seketika itu juga sebelum harta benda, sebelum kekayaan yang panjenengan miliki itu tidak berguna sama sekali, alias panjenengan keluar dari dunia, alias meninggal dunia. Lah, kalau ada orang yang salah kemudian orang itu belum sempat minta maaf, berarti orang itu masih punya kesalahan dengan orang lain. Hingga amal soleh, jika orang itu punya amalan soleh, ukhidat biqadri ma dalam hati aku bilang alaih, maka orang yang punya amalan soleh, punya kebaikan, punya sholat, punya macam-macam, karena dia punya kesalahan kepada orang lain, dia kemudian tidak mau minta maaf, maka kebaikan orang ini akan diberikan kepada orang yang pernah disalahi apabila belum sempat dia itu minta. Terus kemudian bagaimana jika orang yang pernah bersalah tidak punya kebaikan sama sekali? Wa illam yakun lahu hasanatun uqila bi qadri sayyi'atihi fa humila alaih. Maka orang yang pernah menyalahi itu kepada orang lain, maka kesalahan yang dimiliki oleh orang lain yang pernah disalahkan dilimpahkan kepada orang yang pernah menyalahi itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hal ini saya cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih dalam suasana hari Syawal, bulan Syawal, ya. Bulan Syawal ini bulan peningkatan kebaikan. Maka kita punya kesempatan sebanyak panjenengan masih punya kesempatan, jika sampai punya kekeliruan kesalahan, hendaknya secepatnya minta dihalalkan. Itulah hakikat ciri yang ketiga daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tiga ciri ini apabila mampu dilaksanakan oleh orang-orang itu, insyaallah orang ini calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencintai orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit khutbah yang harus saya sampaikan pada kesempatan mimbar siang hari ini. Moga-moga sedikit yang saya sampaikan tadi menjadi pengingat diri saya sendiri dan hadirin sekalian, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekalian